Jangan lupa like, subscribe dan komen dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya, biar tidak ketinggalan update tan video lainnya. Karena sudah tertusuk oleh pedang es hitam sebelumnya, Aki yang terluka parah melarikan diri ke dalam hutan. Saat ini, dia hampir saja berubah menjadi makhluk buas. Aki berusaha keras untuk menahan. Namun, sebuah energi ganas melonjak ke langit dari dalam tubuhnya. Seketika menarik perhatian pembunuh dari negara Suanu. Kesempatan untuk terkenal dalam semalam datang. Dia memang kembali lagi. Yang pertama menemukannya adalah pembunuh Toa Dagger. Hanya langit. Hanya terlihat dia melemparkan bola ke langit. Posisi Aki segera terkunci. Dengan tidak ada pilihan, Aki akhirnya harus berlari sambil bertarung melawan Toa Dagger. Namun, segera dihadang oleh orang lain. Tepat pada saat itu, Eksekusioner Warrior tiba. Aki terus menghindari serangan sambil melarikan diri. Dan pada saat itu, pembunuh di sekitar sudah tiba. Bersamaan dengan itu, lilat pembunuh mengarahkan jari ke langit. Tanpa ampun, panah berjatuhan dari langit menuju Aki. Mengincar Aki sasaran dengan tembakan liar. Awalnya sulit untuk melawan, Aki sudah berada di ambang kehilangan kendali. Tetapi dengan makin banyaknya pembunuh, ia hanya bisa terus melarikan diri. Tidak diketahui sudah berapa lama. Aki akhirnya berhasil keluar dari kepungan. Dia tiba di dekat sebuah kuil yang hancur. Di dalamnya terdapat patung Buddha yang rusak. Semakin hujan turun, sudut mata besar Buddha seakan meneteskan air mata. Sepertinya merasa simpati terhadap Aki. Namun Aki tiba-tiba tersenyum. Aki Acu, Ashuo, Ahyan, Acu, Agu. Laki-laki keren dari 567 datang. Aki sedikit bingung. Tiba-tiba ia kembali ke Pulau Ayam. Pantai dipenuhi penduduk pulau. Mereka semua bahagia. Semua orang senang bermain game bersama. Suasana santai dan nyaman. Setelah lelah bermain, mereka berjemur di sinar matahari. Menikmati kedamaian khas Pulau Ayam. Pemain poker Aki melihat ke langit. Kosong. Inilah kehidupan yang dia inginkan. Wuliuki, tangkap dia. Awen berhenti dan berubah. Dia berlari kembali dengan cepat. Melihat teman-teman baik di sekitarnya. Satu persatu menghilang di depan matanya. Sekarang dia sendirian di atas laut. Sendirian. Menatap langit gelap yang tertutup awan. Aki tiba-tiba merasa sakit dada dan batuk. Lalu dia menunduk. Ternyata itu hanya mimpi tadi. Saat itu juga, seorang pembunuh menemukannya. Ingin menggunakan kesempatan untuk membunuhnya dan mendapatkan ketenaran. Namun kehadiran pembunuh itu semakin memperburuk sifat Aki yang ganas. Di atap pada saat itu, Mei Hua 13 sedang memperhatikan kejadian di bawah. Dia merasa bingung. Mengapa gurunya ingin membunuh Wuliuki dengan mudah? Dan mengapa menggunakan senjata misterius itu pada dirinya? Dan mengapa menyuruh seluruh pembunuh di negara Suanu mengepungnya? Saat itu pembunuh telah tiba di depan. Dan mengaku sebagai penggemar keempat dari 567. Kisahnya sudah didengar berkali-kali. Pada usia 15 tahun menjadi salah satu dari 7 pembunuh bayangan besar. Di usia 16 tahun merebut pedang setan 1000 dari tangan roh jahat ribuan tahun. Pada usia 17 tahun bahkan membunuh Raja Negara Setter. Ada banyak prestasi luar biasa seperti itu. Dan keduanya pernah bertemu. 2 tahun yang lalu, Aki juga seperti sekarang. Diincar oleh seluruh organisasi pembunuh. Hari itu dia juga terlibat. Namun Aki bahkan tidak melihat matanya. Itu membuatnya gemetar ketakutan. Pada saat itu dia bersumpah. Jika bertemu Aki lagi nanti, pasti tidak akan sama tidak berguna seperti dulu. Setidaknya akan berhadapan denganmu. Cengeng. Mei Hua 13 akhirnya bertindak. Dia berbalik dan berdiri di depan Aki. Mengeluarkan kotak salep hitam yakut. Menanggalkan pakaian. Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba. Namun bahkan jika itu adalah pengobatan luka hitam intermiten. Sulit untuk menyembuhkan luka Aki. Dia bisa merasakan kekuatan merusak dirinya. Menelan kenangan di Pulau Ayam kecil. Orang-orang dan hal-hal akrab juga menjadi asing perlahan-lahan. Seperti kedua tahun ini tidak pernah terjadi. Beberapa orang tidak dapat lagi mengingat seperti apa rupa mereka. Hanya dirinya, bahkan dia hampir lupa. Liu Sisan memintanya untuk tidak melawan. Mungkin tubuhnya akan merasa lebih nyaman. Tidak bisa. Tidak bisa biarkan dirinya melupakan orang-orang di pulau itu. Jika kenangan itu membuatmu menderita, mengapa tidak hanya melupakannya saja? Sebenarnya, manusia bisa hidup tanpa kenangan. Ya. Tapi ada beberapa kenangan yang tidak ingin dilupakan walau seberapa menyakitkannya. Sungguh ingin kembali ke Pulau Ayam kecil, melihatmu memakai pakaian yang kuberikan padamu. Pergi ke pantai. Sebenarnya 13 sangat menyalahkan dirinya sendiri. Karena penderitaan Aki semuanya disebabkan oleh dirinya sendiri. Tapi Aki pasti tidak akan menyalahkan dia.
melainkan membiarkannya menemani dan berbicara dengannya sebagai ganti. Aki mengatakan semua kenangan indahnya ada di Pulau Ayam. Da Bao dan Xiao Fei seperti keluarganya. Dia menyukai segalanya di pulau kecil itu. Itulah mengapa dia ingin melindungi mereka dengan baik. Sambil berkata, dia menatap 13. Bertanya apakah dia memiliki orang yang ingin dilindunginya. Dan 13 ingin melindungi ibunya. 13. Tetapi dia sudah pergi saat dia masih kecil. Orang yang ingin saya lindungi sudah meninggal. Tapi kamu baru saja melindungi saya. Jadi apakah saya menjadi orang yang ingin kamu lindungi satu-satunya? Saya hanya ditugaskan oleh guru untuk melindungimu. Menghadapi semua pengejaran pembunuh. 13 mulai khawatir akan keselamatan Aki. Namun ketika dia berbalik, dia menemukan Aki yang terluka parah sudah tertidur. Tenang tahu ada orang lain yang bisa menyelamatkan Azua. Yaitu ayahnya, pahlawan Mei Hua. Tapi Tenang benar-benar tidak ingin meminta tolong padanya. Dalam sekejap sudah larut malam. Tenang pun sudah tertidur. Namun Azua di sisinya telah menghilang. Dia tahu tidak akan lama lagi dia akan kehilangan kendali. Yang lebih penting adalah dia tidak ingin merugikan Tenang. Namun yang tidak dia tahu adalah King Feng terus menyaksikan segala yang terjadi dari kegelapan. Satu-satunya yang bisa bertahan begitu lama melawan racun dari pedang es hitam Xuan. Kamu adalah orang pertama.